Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, apa kabar nih Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Iya, saya kemarin ada WA katanya mau melakukan coaching nih. Sama siapa Pak melakukan coachingnya? Betul Ibu Wanita. Kemarin mengizin ulun memulai apian. Nah, hari ini ulun ada kegiatan coaching itu dengan Bapak Nopianto. Dengan Pak Anto ya. Dengan Pak Anto. Izin nih sebagai observer nih. Ada beberapa hal nih yang sebelum Pak Kendi melakukan coaching sama Pak Anto nih, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan dulu nih Pak ya sebelum Bapak melakukan coaching nih. Nah, yang pertama tentang rubrik penilaian nanti yang saya akan lakukan. Nanti apakah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah nanti ada pertanyaan yang berbobot untuk mengetahui bagaimana respon si coach ini, respon Pak Anto untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Kendi ini. Kemudian nanti apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching yang 3 itu ya Pak ya, kemitraan, proses kreatif, dan meningkatkan kompetensi. Nah, kemudian yang selanjutnya saya mau tanya dulu nih, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan ya dalam proses coaching nanti? Oh gitu. Jadi dalam kegiatan coaching saya hari ini, saya mengharapkan nanti ada potensi yang ingin saya kembangkan. Itu pertama, ini potensi mendengarkan aktif, beraktif yang pertama. Kemudian yang kedua itu bagaimana nanti harapan saya ini bisa juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian juga bisa hadir penuh Bu ya. Nah itu harapan saya ada 3 itu. Ya ada 3 tadi ya potensi coaching yang ingin Bapak kembangkan, yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, dan kehadiran penuh dalam proses coaching itu ya. Kemudian yang mana nih yang secara spesifik yang Bapak ingin saya mengobservasi lebih dalam lagi nih, yang mana nih Pak? Kalau menurut saya Bu, yang ingin saya lebih spesifikkan itu adalah ini Bu, untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian dengan mendengarkan aktif. Oh iya, ada 2 ya Pak ya, pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan apa yang Bapak inginkan dalam proses coaching ini? Harapan saya Bu dari kegiatan coaching saya dengan Pak Anto nanti itu Pak Anto ini mampu menemukan solusi, atau beliau itu mampu atau belum berhasil menggali solusi dari permasalahan beliau sendiri. Jadi solusinya harapan dari Pak Anto. Harapannya ditemukan solusi tapi dari Pak Anto sendiri ya. Ya Pak, ini nanti setelah proses coaching nanti kita bisa bertemu lagi nih Pak ya. Saya sudah tidak sabar nih melihat hasilnya nih. Pasti lebih menarik nih Pak ya. Jadi kita akhiri dulu ya Pak ya. Nanti ketemu lagi setelah Bapak proses coachingnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini stop kah? Masuk. Assalamualaikum Pak Anto, Pak Nopianto, gimana kabarnya dia? Alhamdulillah baik Pak. Sesuai kita ngobrol-ngobrol kemarin ya. Jadi rencana hari ini ya kita akan ngobrol santai nih Pak. Memang saya tuh lihat kok Bapak ini ada di raut muka tuh ada sesuatu gitu. Saya nggak berani kalau Bapak ada minta waktu saya juga untuk ketemu. Gimana Pak? Kabar dia terus kemudian ada apa gitu? Alhamdulillah untuk kabar baik Pak. Tapi ada sesuatu yang masih mengganjal atau permasalahan sedikit Pak tentang di kelas lain Pak. Masalahnya ini Pak,
murid tuh kadang pas waktu belajar itu ngantuk, lelah Pak. Oh, gitu. Dan itu menjadi masalah bener ya, Iya, Bapak. makanya saya melalui Bapak mau menceritakan permasalahan itu Pak. Kalau boleh tahu lebih spesifiknya itu gimana tuh Pak permasalahan di kelas kami itu Pak? Spesifiknya kemarin saya tanyakan Pak kepada murid itu, Iya. kenapa pada saat belajar itu mengantuk gitu Pak, mengantuk atau kurang bergairah, kurang semangat Pak. Jadi ditanyakan Pak ya, ternyata jawaban mereka itu kelelahan Pak membantu orang tuanya. Pas belajar, sorenya itu membantu orang tuanya. Saya tanyakan kan orang tuanya, terus malamnya kadang bantu orang tuanya, pekerjaannya apa sih? Kadang kalau sore itu menanam sapi Pak. Oh, gembala sapi. Kalau malamnya itu membantu orang tua cari ikan Pak. Jadi orang tuanya itu profesinya nelayan Pak. Boleh Pak Anto. Kemudian harapan pian atau tujuan kita dari pian ini ngobrol-ngobrolnya apa Pak kira-kira Pak? Harapan saya atau tujuan saya ini murid itu agar tidak lagi mengantuk Pak. Pada saat saya melakukan pembelajaran tambah semangat Pak. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Tambah. Belajarnya semangat. Iya Pak. Iya. Gini Pak Anto, kan sudah mendengar sedikit banyaknya tentang permasalahan pian di kelas. Nah, kemudian sudah ada kan dari itu kira bayangan nanti nyoba apa saya murid saya itu tetap semangat gitu. Sudah ada gambaran itu Pak? Rencana ada sih gambaran rencana yang saya ingin lakukan. Terhadap ini permasalahan ini antara murid dan orang tua ya Pak ya. Ya mungkin tadi rencana saya yaitu untuk memanggil orang tuanya. Mungkin ditemukan gitu ya, berdiskusi sama orang tuanya bagaimana nanti saya ceritakan permasalahan ini tadi. Jadi sama-sama mencari solusi sama orang tuanya biar dia bisa membantu dan juga di dalam keluarganya dan juga di sekolah agar dia tidak terganggu Pak. Jadi mungkin nanti sama orang tuanya itu rencana saya yang mendiskusikan apakah nanti bisa untuk menanggulangi masalahnya itu bisa dengan alarm atau gimana kalau pada saat pekerjaannya banyak gitu Pak. Ada solusi lain nggak Pak kira-kira? Selain itu. Ada sih solusi yang lain. Mungkin nanti pada saat pembagian rapor Pak. Rencana saya nanti saya akan kumpulkan kan bagi rapor nih. Jadi yang mengambil ini kan orang tuanya. Nah pada saat itu nanti saya akan sosialisasi lah. Sosialisasi bagaimana caranya nanti. Yang pertama saya ungkapkan permasalahan saya dan anak bapak ibu itu ya karena di dalam belajar itu pengaruh sekali terhadap prestasi muridnya itu nanti saya utarakan mungkin nanti biar ada namanya koordinasi lah supaya membantu orang tuanya bisa dan belajar juga bisa sama-sama tidak terganggu. Oke, Pak Antoni kan sudah ada solusi. Kemudian menurut Bapak nih rentan keberhasilan itu menurut Bapak gimana tuh? Kalau Bapak menerapkan cara itu kira-kira ini berhasil ini ada kemungkinan terbaiknya Bapak itu untuk berhasil gimana menurut Bapak? Mungkin kira-kira keberhasilan rentang ya Pak ya. Sekitar kalau 1 sampai 10 itu mungkin 8 Pak. 8. Artinya Bapak sudah mempunyai rencana kayaknya sudah agak matang ya. Kemudian ini Pak, seberapa besar nih komitmen Bapak nanti untuk melaksanakan rencana solusi yang dari Bapak? Komitmen saya nanti biar ada kesepakatan. Mungkin nanti
untuk komitmen itu mungkin nanti saya bisa koordinasi dengan kepala sekolah, langkah-langkahnya, terus orang tua, terus mungkin bisa nanti mengundang komite Pak ya untuk menanggulangi permasalahan saya ini ya Pak, karena maklum Bapak di daerah saya itu apa namanya pesisir pantai ya, jadi tenaga anak-anak tuh juga diperlukan oleh orang tuanya, dan mungkin saya komitmen saya untuk sama-sama saling istilahnya berjalan sama-sama baik. Tahu aja Pak ya tenaga anak-anak masih anu ya Pak ya, jadi saya utarakan bagaimana solusinya biar pekerjaan orang tua lancar, belajar dengan pas waktu di sekolah tidak tertidur, sehingga ini tidak mengganggu prestasi mereka. Solusinya proses belajarnya bagus. Nah, kalau menurut saya ini bagus banyak solusi yang bagus untuk nanti bisa terlaksana. Nah, kira-kira ini yang sampai akan mengundang yang waktu juga ini hari apa ya? Biasanya minggu ini ada nggak di awal-awal ini? Kalau untuk jangka pendeknya lah, mungkin kalau anak itu misalkan kan saya lihat dulu nih, kalau yang terlalu sering mungkin secepatnya Pak. Kalau minggu-minggu apa misalkan ini minggu-minggu ini lah Pak, secepatnya. Untuk jangka panjangnya nanti mungkin yang seperti saya katakan tadi, pas pembagian rapor ya, mengundang semua yang berkepentingan. Lihat kondisi siswa Pak ya. Kemudian Pak, menurut dia ini dari ngobrol-ngobrol santai singkat kita ini, ada nggak kesimpulan yang bisa ambil gitu? Kesimpulannya untuk menanggulangi masalah saya ini Pak ya, diperlukan kerjasama Pak. Bukan dari anak saja Pak, tapi semua yang berkaitan dengan permasalahan itu, baik itu orang tua, dari sekolah, baik itu guru, terus kepala sekolah, bahkan komite sekolah perlu dilibatkan gitu, supaya permasalahan itu bisa terpecahkan dan tidak ada yang dirugikan gitu Pak. Gimana pesan Bapak nih tentang ngobrol-ngobrol? Alhamdulillah ada lega karena ada muncul ide permasalahan itu Pak, ada ibaratnya sudah permasalahan itu akan lega Pak. Alhamdulillah. Jadi intinya kemudian dari percakapan kita, nanti solusi yang sudah datang juga dari Bapak bisa secepatnya direalisasikan, sehingga permasalahan dia di kelas 9 itu dengan siswa itu berjalan. Nah, mungkin cukup Pak ya ngobrol kita ya. Mungkin tetap semangat, bantu ya, pamit dulu. Kalau ada apa-apa ya Pak. Siap Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bisa. Oh iya. Pasca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya Pak ya, coaching dengan Pak Anto ya. Alhamdulillah Bu, sudah Bu. Apa nih Pak yang sudah Bapak lakukan tadi dengan Pak Anto, walaupun saya juga hadir menyaksikan ya. Jadi alhamdulillah Ibu, dengan tadi persiapan yang dibantu Ibu juga di sebelumnya, jadi di coaching ini saya pertama merasakan tuh ya lebih siap Bu. Artinya itu coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, kemudian juga identifikasi masalahnya, rencana aksi dan tanggung jawab itu kalau menurut saya tadi sudah terwakili. Kemudian juga alhamdulillah tadi bisa tergali solusi-solusi dari Pak Novianto untuk beliau mau menceritakan permasalahannya, dan juga beliau ini menemukan solusinya ya dari beliau sendiri gitu, yang perlu merasakan. Terima kasih
ini sedikit menyampaikan apa catatan hasil observasi kita nih pada Pak Kendi saat melakukan coaching tadi. Ya, iya benar sekali, sesuai percakapannya sudah sesuai dengan alur cerita ya. Pak Kendi sama Pak Anto tadi sudah menyepakati tujuan dari percakapan Bapak berdua, kemudian Bapak juga tadi setelah melakukan identifikasi masalah tentang masalah anak murid Pak Anto tadi ya yang kelelahan karena membantu orang tua. Kemudian juga Bapak sudah menggali rencana apa yang bakal dilakukan oleh Pak Anto tadi, seperti katanya memanggil orang tua atau sosialisasi saat pembagian rapot. Kemudian juga ada komitmen dari Pak Kendi dari Pak Anto tadi ya. Bapak juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot, juga sudah ada tadi ya kompetensi yang terlihat di dalam percakapan Bapak bersama Pak Anto tadi, seperti mendengarkan secara aktif, kemudian hadir dengan penuh saat proses coaching itu berjalan. Kemudian dari kompetensi yang sudah ada, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan nih? Bu, terima kasih. Jadi menurut saya itu kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu untuk memahami proses alur cerita ini, Bu. Sehingga nanti ketika ada kegiatan coaching itu lebih mengalir, lebih santai, lebih terbuka lagi, dan solusi itu benar-benar muncul dari rekan kita yang menginginkan kegiatan coaching. Nanti agar supaya lebih bisa berjalan dengan baik, lalu kita harus bisa memahami lebih lagi Pak alur cerita ya. Ini terima kasih Pak Kendi, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan bersama tadi ada manfaatnya dan bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik lagi dalam kita mengajar atau di sekolah. Terima kasih Pak Kendi. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak juga untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.